Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ibu Yuyun. Dan hari ini di kelas Ibu Yuyun kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, teman-teman semua, sebagai calon guru, untuk kita mengajarkan bilangan pecahan, kita bisa menggunakan ini ya, benda-benda konkret yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti pizza, kemudian bisa seperti roti dibelah, kemudian banyak hal lagi gitu ya, seperti martabak begitu, segala sesuatu. Nah, lebih mudah itu ketika bentuknya lingkaran, dia akan terlihat seperti ini setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, sepersepuluh, seperdelapan, seperenam, dan seterusnya begitu ya. Nah, pecahan sendiri itu umumnya itu disimbolkan dengan A per B, atau yang sebenarnya adalah A dibagi B, dimana A itu disebut sebagai pembilang di atas ya. Cara mudahnya adalah langit, jadi pembilang langit itu di atas, penyebut laut itu berarti di bawah. Nah, pecahan sendiri itu tidak bisa digunakan untuk menyatakan anggota himpunan, banyaknya anggota himpunan ya, karena anggota himpunan itu banyaknya adalah bulat. Nah, kemudian beberapa bentuk pecahan itu ada yang pertama pecahan biasa, yaitu A per B, di mana A itu kurang dari B, maaf ini ya, kurang dari ya, harusnya ya, kurang dari B. Kemudian ini pecahan yang ekuivalen atau sama nilainya ya, setengah menjadi 2/4 menjadi 3/6. Nah, kenapa bisa menjadi 2/4 ataupun 3/6 sini ya? Ini kita kalikan 2, sama-sama dikali 2, kemudian ini sama-sama dikali 3. 1 dikali 2 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4. Nah, sama kan? 1 dikali 3 adalah 3, 2 dikali 3 adalah 6. Jadi untuk menjadikan pecahan yang ekuivalen itu tinggal kita kalikan atau kita bagi penbilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kemudian yang kedua adalah pecahan paling sederhana. Ini berarti dia hampir sama seperti pecahan biasa ya di sini ya. Jadi pecahan biasa itu adalah yang paling sederhana, di mana ada A per B, yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Kemudian pecahan senama. Nah, ini hampir sama dengan pecahan ekuivalen senama ya, sama. Dia sama nilainya ya. Perhatikan 3/9 sama dengan 1/3, sama dengan dia ini adalah yang paling sederhana. Jadi kalau menyederhanakan pecahan dari 3/9 menjadi 1/3 itu yaitu membagi keduanya dengan FPB-nya. Nah, barangkali lupa dengan FPB, bisa dibuka di video tentang FPB ya, KPK FPB. Nah, sama-sama dibagi dengan FPB-nya, yaitu FPB 3 dan 9 yaitu 3. Jadi 3/9 itu sama-sama dibagi 3 menjadi 1/3. Kemudian pecahan campuran, perhatikan pecahan campuran itu dimana yang atas lebih besar daripada yang bawah, sehingga nanti ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Lalu 13/6 kenapa bisa menjadi 1/6? Nah, perhatikan 13 dibagi 6 itu dapat 2 bulat. 6 dikali 2 itu adalah 12, sedangkan kita punya 13, maka masih sisa 1. Ini adalah sisanya ya. Kemudian bagaimana mengubah yang kanan ke kiri? Nah, tinggal kita balik, yaitu 6 dikali dengan 2 ya, kemudian ditambah dengan 1. 6 dikali 2 yaitu 12 tambah 1, 13/6, sama dengan ini per 6 gitu ya. Kemudian pecahan palsu, yaitu pecahan yang tadi hampir sama dengan ini ya, yang atas tetapi yang bawah itu habis membagi, seperti 4/2. Berarti yang pembilangnya adalah kelipatan daripada penyebut. Kemudian selanjutnya adalah pecahan desimal. Nah, ada bentuk komanya di sini ya. Ada 0,33, 0, sekian, 4, sekian. Jadi ada tanda komanya. Kemudian selanjutnya persen, disimbolkan dengan tanda seperti ini ya. Misalnya 80%, berarti 80/100. Oke, itu ya beberapa bentuk pecahan. Nah,
Operasi bentuk pecahan itu nanti ada 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Dalam mengajarkan operasi penjumlahan dan pengurangan kepada peserta didik, kita harus menanamkan konsep penjumlah dan pengurangan daripada pecahan itu sendiri ya. Tadi ya, konsep pecahan bisa dengan kertas dipotong-potong, dilipat-lipat, atau bisa dengan benda-benda konkret gitu ya, bisa dengan gambar, bisa dengan pizza, kemudian dengan kayak apa itu martabak kayak gitu-gitu ya. Jadi benda-benda yang ada di sekitar peserta didik, jadi itu peserta didik bisa tertarik untuk bisa mempelajari pecahan ini. Nah, kemudian bagaimana konsep dari penjumlahan pecahan itu sendiri? Perhatikan ya, bila saya punya 1/5 ditambah 3/5. Nah, penjumlahannya bisa menggunakan bangun seperti berikut. Pertama, karena ini pecahan senama, nah ini yang paling mudah untuk kita ajarkan pertama kali konsepnya kepada peserta didik. Ini ada penyebutnya 5, maka kita ambil satu kotak, kita bagi 5. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tulis 1/5, artinya kotaknya bisa diarsir ini 1 bagian dari 5. Ini kan konsep pecahan 1/5, jadi 1 bagian dari 5. Kemudian ditambahkan ke kanan 3 lagi, 1, 2, 3 kotak ditambahkan. Nah, tambahkan, kita arsir lagi. Nah, sehingga bisa hitung berapa kotak yang diarsir, yaitu 1, 2, 3, 4 dari semua kotak, yaitu 5. Jadi hasilnya adalah 4/5. Nah, perhatikan di sini dari konsep gambar ini, nanti kemudian baru anak-anak atau peserta didik itu bisa diajarkan cara untuk tidak menggambar lagi, yaitu langsung dengan menjumlahkan pembilangnya ketika penyebutnya sudah sama, yaitu 1 ditambah 3 atau 4/5. Intinya penyebutnya harus sama. Oke, selanjutnya untuk pengurangan, perhatikan jika 5/7 dikurangi 2/7 itu bisa kita gunakan juga menggunakan bangun datar ya. Jadi pertama, perhatikan bahwa karena ini penyebutnya sama-sama 7 ya, jadi kita gambar 7 kotak di sini ya, 7 kotak kecil berderetan. Kemudian kita gambar yang pertama yaitu 5/7, yaitu 5 kotak di sini ya. Selanjutnya ini ya garisnya 1 sampai 5 di sini. Ini yang diarsir, kemudian dikurangi 2/7, berarti dihilangkan. Nah, arsirnya dihilangkan 2. Nah, sisanya ada yang diarsir tinggal 1, 2, 3. Ini ya, yang diarsir tinggal 3 dari semuanya, yaitu 7. Sehingga hasilnya adalah 3/7. Nah, sama tadi konsepnya ya. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja, yaitu 5 dikurangi 2/7. Penyebutnya sama, kita tulis 1 di bawah. Jadi, hasilnya 3/7. Oke. Selanjutnya, jika penjumlahan dan pengurangan pecahan tak senama itu artinya penyebutnya berbeda. Tadi ya sudah dijelaskan di awal, pecahan tak senama. Kalau senama itu penyebutnya sama, tak senama itu penyebutnya berbeda. Maka kita harus mengubah penyebutnya agar sama. Bagaimana biar sama? Penyebutnya diubah jadi berapa? 2 dan 3 itu diubah menjadi KPK dari bilangan-bilangan penyebutnya. Karena kita hanya punya 2 ini ya, 2 bilangan pecahan, maka kita cari KPK dari 2 dan 3, yaitu 6. Jadi penyebutnya sama-sama kita ganti dengan 6. Perhatikan, 2 menjadi 6 itu dikali 3 ya. Kemudian maka yang atas juga dikali 3. Kita jadikan pecahan senilai tadi ya. Nah, atau equivalent tadi, maka dikalikan bilangan yang sama. Begitu juga dengan yang sepertiga ini ya. 3 dikali dengan 2 menjadi 6, maka 1 juga dikali dengan 2 menjadi 2 di sini, sehingga selanjutnya kita peroleh soal tersebut menjadi 3/6 ditambah 2/6. Nah, di sini baru kita gambarkan tadi ya. Ada 6 kotak, kemudian 3/6.
Di sini di kotak 3 kotak diarsir, kemudian ditambah 2 kotak lagi, sehingga semuanya ada 5 kotak dari 6 kotak. Jadi ada 5/6. Atau tadi ya, dengan pertama menyamakan penyebut, kemudian setelah penyebutnya sama tinggal dijumlahkan, yaitu 5/6. Oke, selanjutnya kalau pengurangan ini ya, 1/2 dikurangi 1/3 sama ya, sama-sama tadi ya penyebutnya adalah 6, jadi 3/6 dikurangi 2/6. Nah, perhatikan di sini konsepnya berarti sama tadi dengan pengurangan penjumlahan senama ya, karena sudah senama. Ini kita buat 6 kotak, kemudian kita arsir dulu 3 kotak dari 6 kotak ini. Diarsir kan, kalau sudah kemudian dikurangi 2 kotak. Nah, dihilangkan 2 kotak, bisa disilang seperti ini ya kalau untuk lebih mempermudah untuk pengajaran. Jadi tinggal berapa kotak yang diarsir, yaitu 1 dari semua kotak dari 6. Jadi 1/6. Nah, atau bisa dengan langsung pengurangan dengan menyamakan penyebut. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, hati-hati di sini untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran, konsep utama adalah seperti ini ya. Menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu A/B. Nah, cara menjadikannya seperti tadi yang sudah saya contohkan ya, yaitu 2 ini dikali penyebut dikali dengan bilangan bulat, 2 dikali 2, kemudian ditambahkan dengan pembilang, ditambah 1. Penyebutnya tetap sama, yaitu 2. Yaitu 2 dikali 2, 4, ditambah 1, 5. 5/2. 2-nya tetap ditambah 3 kali 1, yaitu 3, ditambah 1, 4/3, sama. Kemudian konsepnya kita kembalikan lagi ke pecahan tak senama, yaitu menyamakan penyebut. Sama-sama per 6. Ini dikali 3, jadi 15 kali 3 jadi 15. 3 ke 6 dikali 2, sehingga 4 dikali 2 menjadi 8. 15 ditambah 8 hasilnya adalah 23/6. Kita sederhanakan, 23 dibagi 6 dapat berapa? Yaitu 3, sisanya adalah 5/6. Ini ya, 3, 5/6. Atau ini bisa dituliskan sebenarnya. Nah, itu adalah konsep dasar, tapi bisa menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu dengan bulat dengan bulat, pecahan dan pecahan, yaitu 2 dan 1 ditambahkan, kemudian baru 1/2 ditambahkan dengan 1/3 ini ya. Nah, sudah saya tulis seperti ini ya, karena sudah sama kalau menyebutnya. Ini sebenarnya 1/2 tambah 1/3 gitu ya, jadi 3, 5/6. Nah, perhatikan di sini akan mudah ketika bentuknya ini menjadi pecahan biasa. Kalau bentuknya menjadi pecahan campuran yang atas lebih besar, nanti harus menyederhanakan lagi. Jadi konsep utama adalah yang sebelah kiri, yang kanan hanya untuk tips lebih memudahkan saja. Nah, pengurangan juga sama. Yang pertama kita jadikan pecahan biasa dulu, yaitu 5/2 dikurangi 4/3, sama ya. Karena sudah sama, kemudian kita samakan penyebutnya, baru kita kurangi pembilangnya. 5 dikurangi 8. Oke, ini salah ketik ya, 7 ya, ini ketambahan ini. 7/6 atau 1/6. Nah, sama pengurangan juga bisa sama, bisa bulat dengan bulat, pecahan dengan pecahan. Tapi tidak semuanya mudah dikerjakan dengan cara yang sebelah kanan ya. Bila mana pengurangannya pecahan sebelah kiri kurang dari yang kanan, nanti akan ketemu hasilnya negatif, malah kesulitan. Jadi konsep utama sebelah kiri, yang kanan hanyalah memudahkan untuk beberapa soal yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya untuk perkalian dan pembagian. Nah, konsepnya ini harus menggunakan konsep ya pada peserta didik kita, bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang dari yang kiri dijumlahkan sebanyak yang kanan. Yang kanan dijumlahkan sebanyak yang kiri, mohon maaf ya. Yang kanan dijumlahkan sebanyak yang kiri. Kalau 3 dikali setengah, berarti setengah ditambahkan sebanyak 3 kali. Jadi ketemunya adalah 3/2. Nah, bagaimana dengan setengah dikali 3? 3-nya ditambahkan sebanyak setengah kali. Setengah kali itu berapa? Nah, kan kita tidak bisa menggunakan konsep itu lagi. Makanya kita gunakan
definisi baru, yaitu setengah kali 3 itu adalah setengah dari 3 atau setengahnya 3. Setengahnya 3. Nah, perhatikan kita bisa menggunakan gambar ini ya. Nah, kita buat 3 kotak kecil yang berderetan seperti ini, kemudian kita ambil setengahnya, setengah dari 3. Nah, segini kan setengahnya, kita ambil setengahnya. Nah, lihat, perhatikan, ini mau satu kotak mewakili 1, ini satu kotak 2, satu kotak 3. Perhatikan ada 3 kotak, 1, 2, 3. Kita ambil setengahnya 3, kita bagi 2, berarti kan ya, set, ini kan. Nah, perhatikan di sini kita punya berapa kotak, yaitu ada 1 kotak ditambah setengah kotak di sini. Berarti ada 1 setengah. Nah, konsep dari setengah dikali 3 seperti ini ya. Atau bisa juga dengan, perhatikan, setengah dikali 3 itu 3 diubah menjadi sebuah bilangan pecahan, yaitu 3/1. Setengah dikali 3/1, perhatikan, untuk konsep perkalian itu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, sehingga 1 dikali 3 dibagi 2 dikali 1, yaitu 3/2, sama hasilnya 1/2. Nah, ini untuk penanaman konsep ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau setengah dikali 1/3? Nah, artinya perhatikan di sini, ini mewakili 1/3 ya. Kita ambil, perhatikan tadi ya, kita cari pertama adalah KPK dari penyebutnya 2 dan 3 ya, yaitu 6. Kita bikin 6 kotak, kita ambil 1/3. Berarti ini kita ambil ini satu kotak besar ini 1. Ini kita anggap 1 kotak, kemudian ini 2, dan ini 3. Nah, kita bagi 3 ya, dia bagi 3 seperti ini, jadi ini yang diarsir 1/3. Kemudian perhatikan di sini kan 1/3. Nah, 1/3 itu kita ambil setengahnya. Nah, setengahnya kan berarti di sini. Nah, berarti ini berapa yang diarsir? 1 dari semuanya. Jadi 1/6. Dari sini kita bisa juga menggunakan perkalian tadi ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 1/6. Oke, selanjutnya adalah pembagian bilangan pecahan. Nah, perhatikan, konsep pembagian itu adalah pengurangan berulang. Jadi kalau 6 dibagi 2 itu adalah 6 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sampai hasilnya 0. Nah, 2-nya ada berapa? Ada 3. Sehingga 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, harus diingatkan dulu tentang konsep pengurangan ya. Kemudian perhatikan perkalian 1/3, pembagian yang maksud saya ini ya, pembagian 1/3 dibagi 2. Tidak dapat dikerjakan berdasarkan definisi karena 1/3 tidak bisa dikurangi 2 kan nggak bisa. Nah, maka kita harus dengan cara berikut. Perhatikan, kita ambil 1/3 di sini ya, mewakili 1/3. Nah, kayak tadi ya, ini 1/3. Jadi 3 kotak, kita ambil 1 dari 3 kotak jadi 1/3, kemudian dibagi 2. Nah, garis aja 2, set, kita bagi 2 seperti ini ya. Jadinya berapa ini ya? Ininya apa namanya? Kotaknya yang dibagi 2 yang mana? Yang ininya aja, set, sekalian ke sini ya. Kita ambil setengahnya, set, segini, setengahnya dari 1/3. Karena ini kotaknya kecil, jadi semuanya diganti jadi kecil. Sehingga kotak merah ini bagian dari semua kotak. Kotaknya sekarang ada 6 ya. Jadi kotaknya 3, kemudian 3 garis lurus jadi 6. Kita ambil di sini setengahnya dari 1/3. Nah, sehingga menjadi yang merah dengan semuanya. Jadi 1/2. Ini ya, setengahnya kan tadi segitu ya. Kemudian jadinya 1/6. Ini adalah dikali setengahnya dari 1/3 tadi ya, atau dibagi 2. Nah, jadinya 1/3 dibagi 2 yaitu 1/6. Kemudian perhatikan untuk pembagian 1/2 dibagi 1/3 yaitu dengan bisa seperti ini. Nah, saya akan membuat ini kotak ini lagi, ini 3 kotak kecil ya. Pertama, saya pindahkan ini ke sini. Nah, 1/3. Kemudian dibagi setengah dibagi 1/3 ya, di sini setengahnya. Nah,
bagaimana setengah dibagi sepertiga? Maka bagian yang bawah, yang atas ini ya, membagi ya sepertiga, setengah dibagi sepertiga artinya sepertiga membagi setengah. Jadi kalau kotak yang ini, yang atas, saya pindahkan ke bawah, akan menutupi kotak yang di bawah ini, yang arsiran di bawah ini berapa kalinya. Nah, atau sepertiga dikali berapa bisa menjadi setengah. Nah, yang atas ditaruh ke bawah sini akan berapa kali dia menutup, begitu kan ya. Nah, pertama ini kan di sini ya, yang kuning semua, sedangkan kita punya sepertiganya yang garis-garis. Ini sudah satu kotak sepertiganya tertutup, sedangkan kita masih belum ada yang belum tertutup di sini, yaitu setengahnya. Jadi di sini hasilnya adalah 1,5 ya. Atau perhatikan di sini ya, tadi ya saya ambil sepertiga dibagi 2 atau 2/1 tadi ya, duanya kita ganti dengan 2/1, yaitu perhatikan sepertiga bisa saya tulis dengan per, bagikan per ya, per 2/1. Sengaja saya kasih merah biar ini membedakan antara pembilangnya ini, penyebutnya yang hitam. Nah, untuk menjadikan pecahan senilai atau ekuivalen itu bisa kita kalikan dengan bilangan apapun. Di sini saya ambil bilangannya adalah 1/2. Kenapa 1/2? Yaitu lawan dari pembaginya. Kalau pembaginya 2/1, pengalinya adalah 1/2. Kalau pembaginya adalah 1/3, maka pengalinya adalah 3/1, gitu ya. Jadi lawan dari pembaginya. Nah, ini jadi 1/2 per 1/2, sama-sama dikalikan 1/2. Perhatikan, yang penyebut dikali dengan penyebut, ini hasilnya adalah 1. 2 dibagi 2 ini ya, bisa saya coret ya, hasilnya adalah 1. Jadi kalau semua bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi pembagian 1 tidak berarti. Sehingga ini menjadi 1/3 dikali 1/2 bagi 1. Pembagi 1 kan sama, menjadinya 1/3 dikali 1/2. Perhatikan yang saya kotak. Pertama soalnya yang sebelah kiri. Setelah kita kerjakan itu ya dengan cara ini, sehingga bisa berubah menjadi perkalian. Namun bedanya apa? Perlihatkan yang belakang. Pembaginya di sini berbalik dari 2/1 menjadi 1/2. Jadi ternyata pembagian itu konsepnya bisa diubah menjadi perkalian asalkan penyebut pembaginya itu diubah menjadi lawannya. Kalau 2/1 diubah menjadi 1/2, kayak dibalik gitu ya. Nah, sehingga kita tadi bisa menghitung seperti ini tadi ya. Kalau sepertiga dibagi 2 artinya sepertiga dibagi 2/1, bisa dibalik dikali 1/2, jadinya 1/6. Begitu juga dengan 1/2 dibagi sepertiga, itu bisa ditulis setengah dikali 3/1. Nah, ini pembaginya tinggal kita balik, sehingga hasilnya 3/2 atau disingkat jadi 1/2. Oke, semoga bisa dipahami video kali ini ya, dan bisa dikerjakan latihan-latihan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.